Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada pagi hari ini Ustadz bisa mendampingi kalian belajar lagi. Menurut arahan Dinas Pendidikan, kegiatan belajar mengajar tidak bisa dikerjakan secara langsung. Jadi kegiatan belajar mengajar melalui online atau daring. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Sebelum mulai belajarnya, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz akan sedikit belajar atau kalian akan sedikit belajar tentang bab 1 yang akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Istilah ruang tentu tidak asing bagi anak-anak sekalian. Santriwan santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ruang contohnya aja di rumah, misalnya ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kemudian ruang dapur dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ruang itu? Apakah kalian ada yang tahu? Benar, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan tempat atau ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai sebuah ruangan itu karena memiliki cakupan tertentu. Apa saja sih cakupan dalam ruang? Ruang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah lapisan atmosfer terbawah. Kemudian yang kedua adalah perairan di permukaan bumi. Perairan di permukaan bumi ini contohnya seperti laut, pantai, sungai, danau, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah lapisan tanah dan bebatuan. Nah, ketiga hal ini adalah cakupan dari ruang Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang
Apa sih penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Sebelum masuk ke pembahasan yang kedua ini, coba dengarkan ilustrasi dari Ustadz. Nah, ada wilayah A. Wilayah A ini letaknya di daerah pegunungan, tentunya sebagai penghasil sayuran. Kemudian wilayah B itu daerah yang di dekat perairan atau tepatnya di pantai. Di pantai tentunya akan surplus akan ikan maupun hasil-hasil laut yang lain. Ketika wilayah A pengen beli ikan, maka dia akan beli ikan di wilayah B. Sebaliknya, ketika wilayah B membutuhkan sayuran, mereka akan bergantung pada wilayah A. Jadi perbedaan karakteristik wilayah ini yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Perbedaan karakteristik antar ruang menciptakan keterkaitan antar ruang, ya, ruang satu dengan ruang yang lainnya, sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Setiap ruangan memiliki karakteristik atau ciri khas yang sendiri-sendiri. Misalnya, tadi di wilayah pegunungan hawanya sejuk, kemudian dingin, sehingga cocok untuk ditanami sayuran, kemudian tidak cocok digunakan sebagai budidaya perikanan gitu. Karakteristik antar ruang ini dapat dilihat berdasarkan perbedaan pada komponen tanah, kemudian bebatuan, tumbuhan, letak geografis, bentuk muka bumi, jumlah penduduk, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan barang atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang ini dapat terjadi dalam 3 bentuk. Bentuk pertama yaitu mobilitas penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan orang. Misalnya nih, kalian dari rumah menuju ke masjid. Nah, itu salah satu contoh mobilitas penduduk. Kemudian bentuk yang kedua adalah transportasi. Transportasi ini adalah interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan barang. Misalnya, sayuran dari kota A dipindahkan ke kota B. Nah, itu salah satu contoh transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi dalam bentuk pergerakan informasi atau penyebaran informasi. Contohnya, kalian WA temen atau DM IG temen. Nah, itu contoh atau interaksi dalam hal pemindahan informasi.
Kemudian dari 3 bentuk interaksi antar ruang ini, ketiganya dapat terjadi karena kondisi saling bergantung satu ruang dengan ruang yang lainnya. Kemudian apa saja sih bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi sosial? Ini nomor Nah, kita akan membahas tentang bentuk kondisi saling tergantung untuk melengkapi interaksi sosial. Bentuk yang pertama adalah saling melengkapi. Nah, saling melengkapi ini contohnya wilayah A itu daerah pegunungan, kemudian surplus akan tumbuhan. Kemudian wilayah B wilayah B ini di daerah laut atau perairan, surplus akan perikanan. Wilayah A ini ketika membutuhkan ikan, maka dia bergantung pada kondisi wilayah B. Sebaliknya, ketika wilayah B butuh akan sayuran, maka akan membutuhkan wilayah A. Nah, keduanya saling melengkapi, saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Kemudian, bentuk kondisi yang kedua adalah kesempatan antar ruang. Di kesempatan antar ruang ini, wilayah A sama tadi, surplus akan sayuran. Kemudian wilayah B surplus akan perairan atau surplus akan ikan. Kemudian wilayah C sama juga, surplus akan hasil ikan. Karena wilayah C letaknya lebih dekat ke wilayah A, maka wilayah A akan mengambil ikan dari wilayah C, kemudian memperlemah hubungan antara wilayah A dengan wilayah B. Kemudian yang ketiga ada kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini misalnya nih wilayah B tadi yang hubungannya melemah dengan wilayah A. Nah, wilayah B ini memperbaiki kondisi jalannya, kemudian memperbaiki kondisi transportasinya, maka wilayah A sekarang bergantung ke wilayah B atau kembali lagi ke wilayah B. Nah, itu salah satu contoh kemudahan transfer dalam hal kemudahan transportasi, sehingga pemindahan barang dari wilayah B lebih mudah daripada wilayah C. Demikian pembahasan materi IPS pada pagi hari ini.
Semoga ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.